Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Agus Suryanto dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tahu nggak sih apa yang dinamakan ruang? Sebelum masuk ke materi, anak-anakku silahkan jawab ini. Di manakah kalian saat mengakses video ini? Ada yang di kamar, ada yang di perpustakaan, ada yang di rumah. Ya, semua itu adalah ruang. Jadi dapat kita simpulkan bersama, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Secara luas, bumi adalah ruang yang luas untuk makhluk hidup, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Secara sebagian, rumah kita merupakan ruang yang diisi oleh orang tua kita dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah. Setiap ruang memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bisa jadi kondisi tanah, air, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh satu, yaitu daerah Pantai Singkawang. Pantai Singkawang memiliki karakteristik airnya asin, banyak pasirnya. Itu merupakan karakteristik ruang yang ada di Pantai Singkawang. Bagaimana karakteristik yang ada di sekitar kalian? Coba bayangkan. Bagaimana karakteristik perkotaan? Penuh dengan keramaian, toko, pusat-pusat perbelanjaan. Dari perbedaan-perbedaan karakteristik ruang tersebut, maka terjadilah yang dinamakan dengan interaksi antar ruang. Ada 3 hal keterkaitan antara interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu interaksi antar ruang saling melengkapi. Ada yang tahu daerah Punggur? Ya, daerah Punggur memiliki buah langsat yang manis. Sedangkan Pontianak memiliki toko-toko elektronik yang beraneka ragam. Dalam hal ini akan terjadi proses saling melengkapi daerah Punggur dan Pontianak. Langsat dari Punggur menuju Pontianak, sedangkan alat elektronik dari Pontianak menuju daerah Punggur. Terjadilah proses saling melengkapi. Yang kedua, terkait kesempatan antara. Masyarakat Pontianak membeli udang dari daerah Sungai Kakap, daerah pinggiran Pontianak, dibandingkan dengan daerah Singkawang. Mengapa? Karena jarak antara Pontianak menuju Sungai Kakap dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Sedangkan Pontianak dan Singkawang dapat ditempuh 3 jam. Sehingga dipilih jarak terdekat dalam proses interaksi antar ruang terkait kesempatan antara. Yang ketiga, terkait kemudahan transfer. Kita ambil contoh kota A. Di kota A membutuhkan pasokan ikan segar yang biasa didatangkan dari pulau B dan pulau C. Dalam hal ini, pulau B dan C memiliki jarak yang sama antara kota A ke pulau B dan kota A ke pulau C. Namun,
akses kota A menuju pulau C lebih sulit dibandingkan kota A ke pulau B, dikarenakan jalan dari kota A ke pulau C belum dibangun dengan baik, masih jalan tanah, sehingga menyulitkan untuk akses mobil angkutan untuk memasuki pulau C. Dipilihlah kota A mendapatkan pasokan ikan dari pulau B, dikarenakan keterkaitan kemudahan transfer dan akses. Semoga materi ruang dan interaksi antar ruang ini bermanfaat untuk anak-anak didik sekalian dan dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata di sekitar kita. Sekian materi hari ini. Jangan lupa protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.